Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja kita di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang Kau mau berikan buat kami. Tuhan, siang hari ini kami berkumpul satu hati, kami mohon Tuhan berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan apa yang jadi isi hati Tuhan, bicara buat kami Tuhan. Buat kami ngerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami, untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan bicara buat hidup kami. Tuhan, aku lepaskan di tempat ini anugerah apostolik yang akan bantu gereja ini untuk menerima anugerah pengutusannya dari Tuhan. Agar gereja ini mulai bergerak keluar, menduduki kota ini, menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap duduk, dengar apa yang Kau mau katakan. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga yang ada di rumah. Shalom semua, senang sekali hari ini bisa kembali datang ke tempat ini. Terima kasih buat Gembala Saudara Pastor Andy. Such an honor, satu kehormatan yang sangat besar. Saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiri dan bicara di depan saudara semua. Beberapa bulan yang lalu saya dipercaya juga bicara di Encounter Night. Jadi kalau saudara belum pernah dengar pesan itu, saudara bisa cari di YouTube saudara sendiri. Saya percaya pesan itu akan melengkapi apa yang saudara akan dengar pagi hari ini. Saya mau tanya dulu, berapa banyak saudara yang ibadah minggu lalu di sini? Atau online boleh. Minggu lalu saudara dengar dari Pastor Wiryo Hadi, itu gembala saya. Jadi tugas saya hari ini sedikit lebih mudah karena saya sekedar melanjutkan apa yang dia sudah sampaikan buat saudara minggu lalu. Kalau saudara ingat minggu lalu salah satu highlight pesannya adalah bicara tentang begini. Sorga adalah domainnya Tuhan, sedangkan bumi ini domainnya manusia. Kita ini dipercaya sama Tuhan untuk ini, untuk menduduki bumi ini, untuk berkuasa atas bumi ini. Nah, itu pesan yang kita terima minggu lalu. Dan minggu lalu penekanannya kepada spiritual emphasis, penekanannya kepada rohaninya. Hari ini saya mau bicara tentang hal praktisnya. Gimana kita ini generasi yang Tuhan lagi bangkitkan, Tuhan mau pakai untuk menduduki bumi ini secara nyata. Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab kita langsung ke Matius pasal 13. Saya mau ajak kita lihat fokus 2 ayat ini saja pagi hari ini. Matius 13 ayat 31 dan ayat 32. Kita akan bicara tentang kingdom invasion. Kata kingdom itu dalam perjanjian baru itu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu kata basilea. Dan basilea selain diterjemahkan dengan kata kerajaan, basilea juga bisa diterjemahkan dengan kata pemerintahan. Kalau saudara ingat doa Bapa kami, doa Bapa kami punya jantung yang bunyinya begini. Ini punya esensi yang bunyinya begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Nah, kata kerajaan muncul di situ, basilea. Jadi selain diterjemahkan kata kerajaan, bisa dirubah dengan kata begini. Datanglah pemerintahanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Artinya, kalau kita minta Tuhan menghadirkan kerajaannya, pemerintahannya di bumi, kita lagi mau bilang begini, Tuhan, memerintahlah atas kota kami, memerintahlah atas bangsa kami. Sampai hari ini kita belum lihat itu terrealisasi. Masih ada banyak kekuatan kegelapan yang menguasai bangsa ini. Tapi kita akan lihat waktunya akan segera datang. Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di bumi seperti di sorga. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar gimana caranya Pastor. Apa cukup kita doa tiap minggu, kita declare tiap minggu, kita bernubuat tiap minggu. Atau ada sesuatu yang kita harus lakukan. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar gimana nih caranya, gimana nih strateginya Tuhan untuk sungguh-sungguh menghadirkan pemerintahannya di bumi ini. Saya bacakan buat saudara, Matius 13 ayat 31 dan 32. Alkitab katakan begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga, hal apa? Hal bagaimana sorga mau memerintah. Nah, Tuhan mau kasih kita pengertiannya di sini. Tuhan mau kasih strateginya di sini. Hal kerajaan sorga itu seumpama atau diilustrasikan dengan begini. Ada biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil
dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini salah satu perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaan itu apa sih, Pastor? Perumpamaan itu ilustrasi. Tapi perumpamaan itu juga begini, cara Tuhan untuk menyembunyikan satu pesan buat kita. Saudara kalau baca di Matius pasal 13 yang sama, di ayat-ayat sebelumnya, itu murid-murid tanya sama Yesus, Guru, kenapa engkau mengajar kami dalam bentuk perumpamaan? Menariknya ini jawaban Yesus. Sengaja aku memberikan perumpamaan supaya kamu tidak mengerti. Supaya orang tidak mengerti. Loh, buat apa ngajar kalau nggak mau ngerti? Tapi nggak berhenti di situ. Tapi kemudian Yesus lanjutkan dengan bilang begini. Tetapi kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Ternyata perumpamaan itu cara Tuhan untuk menyembunyikan satu pesan. Tanpa karunia itu bekerja dalam hidup kita, mustahil kita bisa bongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Pagi hari ini saya berdoa ada karunia itu mengalir di tempat ini, memberikan kita pengertian dan kemampuan untuk nangkep rahasia kerajaan sorga. Nah ini salah satu perumpamaan yang di dalamnya Yesus sembunyikan pesan yang powerful buat hari-hari ini. Apa itu? Yesus bilang begini, hal kerajaan sorga, bagaimana caranya sorga memerintah, itu diumpamakan begini. Ada biji sesawi, diambil, ditabur orang di ladangnya. Pastor, tadi kita udah semangat, kita udah excited. Bagaimana sorga memerintah atas kota, memerintah atas bangsa. Kok digambarkannya begitu ya, Pastor? Ada biji diambil, ditabur orang di ladangnya. Maksudnya biji itu apa ya? Maksudnya orang itu siapa ya? Ladang itu di mana ya? Perhatikan ini, jangan pernah terjemahkan Alkitab secara alegoris. Artinya kita tafsirkan sesuka kita sendiri. Contoh, wah mungkin orangnya itu saya. Kemudian ambil biji, benih. Benih itu apa ya? Oh saya pernah dengar, biji itu taburan kita, persembahan kita. Berarti saya harus masukin persembahan saya, taruh di ladang. Ladang itu apa ya? Ladang itu tempat misi, tempat-tempat penjangkauan. Berarti saya harus masukkan uang saya ke ladang misi. Terdengarnya bagus. Tapi terjemahan itu namanya terjemahan alegoris. Kita lagi menerjemahkan Alkitab sesuka perut kita sendiri. Problemnya apa, Pastor? 10 orang berbeda bisa punya 10 interpretasi lain-lain semua. Nah kalau gitu gimana caranya menerjemahkan ayat ini secara benar? Ada satu prinsip lagi di teologi yang bilang begini, biarkan ayat menafsirkan ayat. Nah ayat mana yang kita bisa pakai untuk menafsirkan ini? Gak usah jauh-jauh. Kita turun beberapa ayat di bawahnya. Matius 13 yang sama, kita lihat ayat 36 sampai 38. Di situ diberikan kunci-kunci untuk decipher the message yang di atas. Untuk membongkar perumpamaan yang di atas. Matius 13 ayat 36 sampai 38 Alkitab bilang begini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Mereka juga ternyata gak ngerti. Sama seperti kita. Perumpamaan tadi artinya apa Tuhan Yesus? Yesus jelaskan. Ia menjawab katanya. Orang yang menaburkan benih yang baik itu siapa? Siapa? Orang yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia. Jadi perhatikan, ternyata yang nabur benih bukan kita loh. Yang nabur benih itu siapa? Tuhan Yesus. Itu komponen yang pertama. Kita udah tahu siapa yang nabur, itu Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Nah 3 komponennya ada di situ. Coba perhatikan ke depan. Tadi Yesus kasih kita strateginya. Bagaimana sorga mau memerintah atas satu kota, atas satu bangsa. Ini gambarannya. Ada orang ngambil biji sesawi, tabur di ladang. Coba-coba saudara ikutin sama saya. Orangnya tadi siapa? Anak manusia, Tuhan Yesus. Ternyata orangnya bukan saya, bukan saudara. Orangnya Tuhan Yesus sendiri, itu anak manusia. Yesus mau lakukan sesuatu. Mau apa? Mau ambil biji sesawi. Biji sesawi itu siapa menurut ayat tadi? Anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Siapa anak-anak kerajaan? Jawabnya kayak kurang yakin gitu. Siapa anak-anak kerajaan? Belum tentu. Pastor kok ragu gitu sih Pastor. Saya kasih definisinya ya. Saya ini guru, jadi semua ada definisinya. Anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang mengerti. Hidupnya udah dibeli, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dan dikarenakan oleh pengertian itu, sekarang mereka menyerahkan hidup mereka untuk dipakai sama Dia yang udah jadi pemilik hidupnya. Itu baru anak-anak kerajaan. Kenapa harus ada definisi kayak begitu, Pastor?
Karena gak semua orang datang ke gereja, otomatis anak-anak kerajaan. Sama halnya gak semua orang datang ke McDonald, otomatis hamburger semua. Enggak, hamburger itu ada definisinya. Daging yang dijepit 2 roti. Kalau saudara gak memenuhi definisi tersebut, saudara bukan hamburger. Anak kerajaan juga sama. Nggak otomatis saudara datang ibadah tiap minggu, otomatis anak-anak kerajaan. Karena sampai hari ini ada banyak orang Kristen yang hanya hidup buat dirinya sendiri. Buat tujuannya sendiri, buat cita-citanya sendiri. Nggak bisa dipakai Tuhan. Anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang ngerti. Hidupnya udah dibeli, hidup saya udah dibeli, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dan konsekuensinya hidup yang saya punya bukan milik saya lagi, tapi punya Dia yang udah mati buat hidup saya. Ketika saudara ngerti itu, otomatis saudara akan persembahkan hidup saudara buat Tuhan. Dan dengar, ini baru biji sesawi. Orang-orang yang Tuhan bisa ambil. Kadang-kadang Tuhan mau ambil seseorang, Tuhan mau pakai seseorang tarik-tarikan. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Kita bilang, enggak Tuhan, belum siap Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Aku masih mau ngejar karir. Aku masih punya cita-cita. Aku masih punya impian. Enggak bisa. Tapi anak-anak kerajaan ngerti. Hidupnya udah bukan milik mereka lagi. Mereka kasih buat Tuhan. Itu anak-anak kerajaan. Berapa banyak anak-anak kerajaan ada di tempat ini? Saya berharap, berdoa, berasumsi saudara semua di sini anak-anak kerajaan. Kok berasumsi pastor karena cuma saudara sama Tuhan yang tahu. Tapi saya berasumsi, saya menganggap saudara semua di sini anak-anak kerajaan. Coba perhatikan begini. Jadi bagaimana pastor strateginya Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di bumi. Balik lagi. Ada anak manusia, Yesus, mau ambil anak-anak kerajaan. Siapa itu? Saudara dan saya. Tuhan mau ambil saudara, mau diapakan? Mau ditabur di ladang. Ladang itu di mana? Ladang itu di mana? Di mana? Waduh. Kayaknya salah. Coba ambil tip X atau dicoret, ganti. Masa Tuhan mau ambil saya, taruh saya di dunia? Nggak mungkin. Tuhan mau ambil saya, taruh saya di gereja dong. Halo? Di gereja atau di dunia? Dengar, ini poin yang pertama. Saya mau langsung tabrakan saudara dengan kebenaran ini. Ini strateginya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di bumi. Tuhan mau ambil hidup setiap saudara. Dan Tuhan mau utus saudara ke dunia. Sementara strateginya Tuhan begitu, banyak gereja lakukan sebaliknya. Kita sibuk tarik orang di luar, bawa ke dalam. Padahal Tuhan mau utus orang di dalam untuk utus keluar. Dengar. Ukuran keberhasilan gereja paradigma baru, itu nggak diukur dari berapa banyak orang luar yang berhasil kita tarik ke dalam. Tapi berapa banyak orang di dalam yang kita bisa persiapkan, perlengkapi, kita bisa utus untuk bergerak keluar. Ukurannya bukan berapa yang kita bisa tarik ke dalam. Tapi berapa yang kita bisa utus ke luar. Poin yang pertama. Ini strategi kerajaan sorga. Bagaimana Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di bumi. Yesus mau ambil setiap saudara. Dan Tuhan mau utus setiap saudara ke dunia. Kadang-kadang kita ini mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita praktekin. Kamulah garam dunia. Gitu ya. Kita dengar khotbah itu berulang kali. Tapi ironisnya, seringkali kita justru larang jemaat kita untuk berinteraksi dengan dunia sekuler. Jangan bergaul sama orang-orang sekuler. Jangan, kamu main di dunia. Nanti kamu ikut terpengaruh dan segala macam. Padahal kita ajar orang, kamulah garam dunia. Apa implikasinya pesan itu? Garam dunia implikasinya simple. Setiap kita harus menemukan satu area tersebut di dunia yang harus kita pengaruhi. Setiap saudara dibangkitkan Tuhan untuk bawa dampak, untuk bawa pengaruh. Kamulah terang dunia. Wah, kita khotbah itu keren ya. Tapi kita larang orang untuk masuk ke kegelapan. Saudara tahu gereja yang mengkhotbahkan kamulah terang dunia harus sadar implikasinya. Bahwa setiap orang percaya yang ada di dalam harus menemukan dirinya ada di tengah-tengah kegelapan. Baru terangnya bisa berfungsi. Kalau saudara nggak ngerti alasan penugasan saudara keluar, maka hidup saudara nggak akan berfungsi, nggak akan berdampak. Ruangan ini lumayan terang ya, terutama di panggung. Kalau saya nyalakan satu lilin di sini, kira-kira lilin saya ada gunanya nggak? Nggak ada, selain mungkin jadi pajangan. Nah ironisnya banyak kali orang Kristen cuma jadi pajangan. Berapa jemaatnya? 5.000 orang. Bagus ya, keren ya, luar biasa ya. Cuma jadi pajangan. Tapi fungsinya cuma penuhin kursi tiap minggu. Tapi dengar begini, lilin sekecil apapun di sini mungkin cuma jadi pajangan ketika dia dibawa keluar ke tempat yang gelap. Di sini mungkin dia minder, di sini mungkin dia ngerasa nggak ada fungsinya. Tapi dibawa ke tempat yang gelap, tiba-tiba lilin ini punya arti. Hidup saudara kumpul cuma di tengah-tengah terang.
Saudara ngerasa minder, aduh saya nggak bisa nyanyi sebagus dia, saya nggak bisa khotbah sebagus dia, saya nggak bisa lakukan apa yang orang lain lakukan. Karena kita kumpul di tengah-tengah terang. Tapi tebak ini, waktu masing-masing saudara ngerti, Tuhan mau ambil saudara, dan Tuhan mau utus saudara ke dunia. Tiba-tiba di tempat yang gelap, hidup saudara ini punya arti. Hidup saudara berdampak, hidup saudara ngerti, Tuhan punya tujuan buat hidup saudara di sana. Kita balik, saya bisa kutip ayat demi ayat dalam Alkitab yang kita tahu. Tapi implikasinya kita nggak mikir. Saya kutip yang satu ini, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Amanat agung kita bunyinya apa? Wah, menyelesaikan amanat agung, luar biasa. Amanat agung kita bunyinya apa? Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Amanat agung dimulai dengan kata-kata karena itu pergilah. Implikasi paling real amanat agung. Dengar, saya bilang gini, Tuhan suruh kita pergi. Kita malah sibuk bikin brosur, poster yang bunyinya datanglah, hadirilah. Dengar. Mindsetnya kita mau tarik orang luar ke dalam. Padahal Tuhan utus kita dari dalam ke keluar. Amanat agung bilang karena itu pergilah. Tadi saya udah bilang ukuran keberhasilan gereja paradigma baru. Harus diukur. Bukan dari berapa banyak orang luar yang bisa ditarik ke dalam. Tapi berapa banyak orang di dalam yang bisa diutus keluar. Salah gak pastor? Kita kumpulin orang, kita tarik orang ke dalam. Gak salah kalau tujuannya untuk mereka diperlengkapi, untuk mereka dipersiapkan, untuk mereka digembleng, dan kemudian diutus kembali keluar. Gak salah. Tapi kalau cuman untuk ditumpuk di dalam, itu yang jadi salah. Saya kasih ukuran keberhasilan gereja paradigma baru yang kedua. Ukuran keberhasilan gereja paradigma baru. Gak diukur dari seberapa besar gerejamu, tapi diukur dari seberapa berubah kotamu. Dengan kata lain percuma gereja besar-besar berdiri di satu kota. Kalau kotanya nggak berubah, percuma. Saya sekedar mau kasih fakta ini ya. Di Amerika ya. Mudah-mudahan kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Negara bagian yang punya angka church goer paling tinggi. Church goer itu apa? Penghadir gereja paling tinggi. Kira-kira saudara tahu di mana? Dallas, Texas. Nggak ada yang lain. Mega church adanya di situ semua. Tapi dari 50 negara bagian Amerika Serikat, saya juga mau tanya. Di mana negara bagian yang angka kriminalitasnya paling tinggi? Udah bisa nebak. Dallas, Texas. Artinya apa? Nggak ada korelasinya. Kalau goalnya kita cuma untuk bangun gereja-gereja besar, tapi nggak ngerti mandatnya Tuhan untuk mengubah kota dan mengubah bangsa, maka nggak ada hubungannya sama sekali. Kota kita nggak diberkati karena kehadiran kita. Makanya amanat agung bilang, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan mau ambil setiap saudara dan Tuhan mau utus saudara ke dunia. Nah, saya jabarkan sedikit lebih detail di sini. Kata dunia di sini bisa dibagi. Nah, saudara udah sentuhin ini. Bisa dibagi menjadi 7 lingkup pengaruh yang berbeda. Kita sebutnya pakai istilah keren 7 sphere. Saya ngingetnya gampang karena saya singkat. A, B, C, D, E, F, G. Arts and entertainment, business and finance, church and religion, distribution and media, education and school, family and social, government and politics. Saudara udah pernah dengar tentang ini kan? 7 lingkup pengaruh. Nah, korelasinya sama pesan ini apa, Pastor? Dengar ini baik. Ini strateginya Tuhan untuk menghadirkan pemerintahannya di kota ini dan di bangsa ini. Tuhan mau ambil setiap saudara dan Tuhan mau utus setiap saudara ke salah satu dari 7 lingkup pengaruh yang ada di kota ini, yang ada di bangsa ini. Saya sering bilang begini, sependeta-pendetanya saya, sependeta-pendetanya Pastor Andy, kita hamba-hamba Tuhan gak akan pernah bisa ngubah bangsa ini. Sependeta-pendetanya saya gak akan pernah masuk ke kantor di mana saudara tinggal. Saya gak akan pernah masuk ke kampus di mana saudara ngajar. Saya gak akan pernah masuk ke gang di mana saudara tinggal. Tapi tebak apa? Saya gak perlu ada di situ. Kenapa? Tuhan sudah tempatkan setiap saudara di tempat-tempat tersebut. Tuhan mau ambil saudara dan Tuhan mau utus saudara ke dunia. Itu poin yang pertama. Kalau saudara mau lihat kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan menginvasi, menduduki satu kota, menduduki satu bangsa. Polanya, kita nggak bisa lagi berorientasi kepada panggung. Kita harus berorientasi kepada memperlengkapi. Semua orang harus di-equip dan diutus keluar. Pergerakannya terjadi bukan hari Minggu. Pergerakannya terjadi hari Senin sampai hari Sabtu. Saudara bergerak keluar, berdampak di dalam pelayanan saudara masing-masing. Dalam paradigma yang baru, saudara harus ngerti. Semua orang dipanggil Tuhan untuk berfungsi. Semua orang punya pelayanan.
Pastor, saya nggak bisa nyanyi kayak WL di depan. Pastor, saya nggak bisa khotbah. Ya nggak ada yang suruh juga saudara nyanyi atau khotbah. Mungkin panggilan saudara di marketplace. Mungkin panggilan saudara di entertainment. Mungkin panggilan saudara di bisnis. Mungkin panggilan saudara di media. Mungkin panggilan saudara di politik. Tuhan mau ambil saudara. Tuhan mau utus saudara ke dunia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara tangkap ini. Yesus bilang begini, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil ditabur orang di ladangnya. Tuhan mau ambil saudara, mau tempatkan saudara di dunia. Poin yang kedua, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Sementara saudara dengar poin yang pertama tadi saudara bilang, waduh jangan-jangan saya ada di dunia sekuler sekarang. Ini bukan sekedar saya cari nafkah, bukan sekedar memperpanjang nafas, mencari penghasilan. Gimana kalau ternyata Tuhan sengaja mau utus saudara ke dunia? Beberapa saudara mulai nangkap nih, wah jangan-jangan Tuhan memang mau pakai hidup saya. Jangan-jangan Tuhan memang mau utus saya keluar. Tapi kemudian beberapa saudara mulai punya dalih yang lain. Tapi pastor, saya ini di dunia bisnis, saya cuma punya toko di Tanah Abang, tokonya kecil, udah kecil paling pojok lagi pastor. Pastor, saya memang ada di dunia politik, tapi saya ini cuma sekretaris RT. Udah sekretaris RT lagi. Kalau sekretaris menteri lumayan ya, keren juga. Atau sekretaris presiden, lebih keren lagi. Ini sekretaris RT. Pastor, saya memang di dunia entertainment. Tapi di dunia entertainment, saya ini cuma pemain figuran, Pastor. Apa itu? Ya pemain yang cuma nongol 5 detik udah lewat lagi, Pastor. Gimana bisa berdampak? Kalaupun Tuhan mau utus saya ke 7 lingkup pengaruh, gimana saya bisa berdampak? Ayat berikutnya bilang gini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Apa? Memang, memang, jangan ngomong paling kecilnya dulu. Memang, dengar. Waktu kita bawa semua argumen kita sama Tuhan. Tapi Tuhan saya tokonya paling kecil. Tapi saya cuma pemain figuran. Tapi saya cuma sekretaris RT. Tuhan bilang apa? Memang. Jangan berpikir Tuhan gak tahu posisi saudara di mana. Memang, dengar ini baik. Tuhan ngerti posisimu di mana hari ini. It's okay to start by being small. Gak apa-apa mulainya kecil. Bahkan Alkitab bilang begini. Do not despise the days of small beginning. Kamu jangan remehkan. Hari-hari kamu mau mulai itu kecil. Kenapa? Di situ kita sadar. Waktu satu saat kita Tuhan buat jadi besar. Tuhan yang bawa kita besar. Jangan remehkan hari-hari kecil. Kenapa? Hari-hari kecil. Hari-hari Tuhan mempersiapkan kita. Kapan Tuhan mempersiapkan Daud untuk memimpin satu bangsa? Waktu dia menggembalakan kambing domba, bapaknya di padang gurun. Dia mulai dengan yang kecil. Itu yang mempersiapkan dia untuk pimpin satu bangsa. Jangan remehkan hari-hari kamu mulai kecil. Jadi waktu saudara bawa semua argumen tadi, Tuhan tahu kok posisi saudara. Tapi dengar, ayat ini bilang begini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Bahkan bukan cuma Tuhan tahu posisi saudara. Saudara bandingkan diri saudara sama semua kompetitor saudara yang lain pun gak apa-apa. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Dengar ini poinnya. It's okay to start by being small. As long as you don't stay small all the time. Gak apa-apa mulainya kecil, asal jangan kecil terus-terusan. Coba colek kiri kanannya bilang, aku larang kamu kecil terus. Bilang sama sebelahmu, aku larang kamu kecil terus. Ini ngomong pengaruhnya ya, bukan badannya. Kalau badan gak boleh melar lagi ya. Pengaruhnya. Kamu gak boleh kecil terus. Hari ini kamu mungkin kecil, tapi kamu gak boleh kecil terus. Tapi gimana caranya Pastor? It's easier said than done. Lebih gampang ngomong daripada praktekinnya. Gimana praktekinnya Pastor? Coba, saya mau tes IQ jemaat di Gandaria City. Kira-kira saudara cukup smart untuk nangkep sesuatu yang janggal gak di ayat ini? Saya bacakan ya. Ayat ini bilang gini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ada yang aneh gak dalam kalimat itu? Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ada yang aneh gak? Apa yang aneh? Nah, kenapa biji dibandingkan sama benih? Kalau saya yang bikin kalimat, saya bilang, memang biji itu yang paling kecil dari semua jenis biji. Atau memang benih itu yang paling kecil dari semua jenis benih. Kok biji dibandingkan sama benih? Saya percaya nih, ada pewahyuannya di sini. Dengar, gak apa-apa mulainya kecil. Asal jangan kecil terus-terusan. Gimana caranya? Berhenti lihat diri kamu sebagai biji. Mulai belajar lihat diri kamu sebagai benih. Berhenti lihat diri kamu sebagai biji. Mulai belajar lihat diri kamu sebagai benih. Bedanya apa Pastor? Biji sama benih. Ini orang lihat dirinya sebagai biji. Waktu saudara ngaca di depan cermin dan saudara bilang gini, yang kayak gini mau dipakai Tuhan untuk mengubah kota, mengubah bangsa, ya ampun.
Udah kecil, pendek, hitam, hidup lagi. Biji itu. Biji itu. Yang kayak gini, mana mungkin, mana bisa. Itu biji-biji yang saudara lihat. Kalau benih itu apa, Pastor? Tuhan lihat saudara sebagai benih. Apa itu benih? Tuhan lihat bahwa di dalam saudara terdapat semua potensi untuk saudara jadi besar. Itu namanya benih. Benih itu potensi untuk menjadi besar. Masih belum mudeng, Pastor. Belum ngerti, Pastor. Maksudnya potensi jadi besar itu kayak gimana, Pastor? Coba. Saya mau saudara lihat ke depan. Saudara bayangkan di tangan saya pegang biji duren. Ada yang doyan duren? Duren ya, duren. Udah kebayang belum duren? Udah kebayang ya? Kecium baunya? Imajinasi saudara berlebihan. Nggak sampai baunya juga. Tapi kebayang ya duren ya. Nah kalau saya bilang gini sama saudara, kira-kira saudara bilang apa? Percayakah saudara? Di dalam biji duren yang saudara lihat ini, di dalamnya. Itu terdapat begini. Terdapat akar, batang, cabang-cabang, ranting-ranting, daun-daun, dan buah duren yang banyak. Di dalam biji ini semuanya. Percaya atau enggak? Percaya enggak? Ini jawabannya nih. Percaya nggak percaya, Pastor? Bener ya? Kenapa? Kalau lihat bijinya segede gitu, susah dipercaya. Tapi sebagai fakta, saudara tahu semuanya ada di dalamnya, benar? Biji duren nggak perlu datang ke toko bangunan bilang kau pesen kayu 2 gelondongan buat jadi batang, yang nggak perlu. Semua yang dia butuhkan untuk jadi pohon yang besar udah ada di dalam dirinya. Halo, apa namanya itu? Potensi, benih. Saya tanya sama saudara, percayakah saudara? Kalau Tuhan mau ambil hidup setiap saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk mengubah kota ini. Tuh. Percaya gak percaya sih, Pastor? Lu lihat yang kayak gini, udah kecil, hitam, pendek, hidup lagi. Susah dipercaya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara mau percaya gak percaya, faktanya saya kasih tahu. Di dalam saudara terdapat semua potensi untuk jadi besar. Tuhan udah tempatkan dalam saudara semua yang saudara butuhkan untuk saudara jadi besar. Artinya apa? Dengar, gak ada lagi hari ini yang hidup bilang gini, kalau aja saya lahir di keluarga kaya, kalau aja saya sekolah di luar negeri, kalau saya aja kenal ini dan kenal itu. Semua yang saudara butuhkan untuk jadi besar udah ada di dalam saudara. Saudara gak butuh yang di luar saudara. Berhenti sesali apa yang saudara gak punya. Hargai apa yang ada di dalam saudara. Karena semua yang saudara butuhkan untuk jadi besar udah ada di dalam hidup saudara. It's okay to start by being small as long as you don't stay small all the time. Gimana caranya, Pastor? Berhenti lihat diri saudara sebagai biji. Mulai belajar lihat diri saudara sebagai benih. Poin yang ketiga. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Kemudian sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Amin. Amin, amin atau enggak? Kok ada yang di skip, Pastor? Bener gak? Ada yang skip, saudara notice gak ada yang di skip? Nah ini problemnya kita orang Kristen. Kita pengennya dari biji yang kecil, jadi sesawi yang besar itu instan. Tuhan mau jadikan saudara besar, amin, amin. Kita pikir makin kencang aminnya, boom, besok pabrik kita besar. Kita pikir aminnya makin teriak, amin. Besok langsung jadi artis pop. Ada yang saya skip di situ. Apa yang saya skip? Kalau kita bilang gini, tetapi apabila sudah tumbuh, nah, apa itu? Simple, proses yang melaluinya, potensi yang ada dalam saudara keluar. Kalau saudara percaya Tuhan mau panggil hidup saudara. Kalau saudara percaya di dalam saudara terdapat potensi jadi besar. Maka ada satu hal ini yang saudara gak bisa lari darinya. Apa itu? Proses. Bilang sama-sama, selamat datang proses. Udah nantangin loh. Jadi besok kalau diprotes, jangan datang ke Pastor Andy, Pastor. Saya lagi ngalamin masalah, lo you yang minta. Tapi bilang sama-sama, proses itu baik. Kenapa proses baik? Proses itu bukan berusaha meremukan saudara. Proses itu berusaha mengeluarkan potensi. Jadi tujuan Tuhan dalam proses, Tuhan gak menikmati nyiksa saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang lagi disiksa. Biarin. Gua enjoy dia tersiksa. Enggak. Tuhan mau keluarkan potensi yang ada dalam saudara. Bahwa ketika saudara diremukan, apa yang besar yang selama ini terkandung, tersimpan dalam saudara. Kitab Roma bilang begini, seluruh makhluk sedang menantikan dengan sangat saatnya anak-anak Allah dimanifestasikan. Artinya apa? Apa yang selama ini tersimpan dalam saudara. Raksasa yang siap mengubah kota ini, itu harus keluar dari saudara. Gak bisa lagi cuma jadi orang minder kecil-kecil yang gak buat apa-apa. Potensi itu harus keluar. Potensi itu harus keluar. Poin yang ketiga, proses
yang melaluinya potensi itu harus keluar. Yang keempat, yang terakhir. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Saya tanya, titik atau koma? Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu jadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Titik atau koma? Perhatikan ini. Kalau saudara izinkan Tuhan bawa saudara dalam proses, potensi itu keluar. Tuhan bilang gini, saudara akan jadi besar. Hari ini tokomu kecil, engkau akan jadi besar. Hari ini peranmu kecil, kamu akan jadi besar. Hari ini posisimu rendah, kamu akan jadi besar. Kapan itu? Ketika saudara izinkan Tuhan bawa saudara melewati proses, potensi saudara keluar, saudara akan jadi besar. Itu janji Tuhan. Saya percaya orang-orang yang siap mengubah kota dan bangsa ini akan dibangkitkan dari tempat ini. Orang-orang yang akan duduk di jajaran pemerintahan di kota ini. Orang-orang paling kaya di bangsa ini. Orang-orang yang paling berpengaruh di entertainment, di media, di pendidikan akan bangkit dari tempat ini. Tapi perhatikan ini poin yang keempat yang terakhir. Tetapi apabila sudah tumbuh proses, mengeluarkan potensi, Tuhan janji saudara akan jadi besar. Tapi lihat ini, sesawi itu akan jadi pohon yang besar. Tadi saya tanya, titik atau koma? Koma. Nggak berhenti di situ. Artinya apa? Tujuan akhirnya bukan demi saudara besar. Tujuan akhirnya bukan demi saudara kaya raya. Tujuan akhirnya bukan demi saudara punya mobil yang mewah, rumah yang besar, bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan. Bukan itu tujuannya. Tuhan mau jadikan saudara besar. Alkitab bilang begini. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan mau jadikan saudara besar. Supaya ada banyak orang di kota ini. Banyak orang di bangsa ini. Akan datang sama Tuhan melalui hidup saudara. Saudara akan jadi berkat. Saudara akan punya dampak buat orang-orang yang ada di bawah saudara. Ini prinsip yang kita harus ngerti. Tuhan tahu prinsip ini. Ini prinsipnya. Cuman orang yang ada di atas. Yang bisa rubah orang yang ada di bawahnya. Seorang gelandangan gak bisa datang ke bos bilang ini, bos ini, saya mau muridkan. You siapa? Gak bisa, saya lebih sukses. Tapi dengar ini, Tuhan mau jadikan saudara besar. Tuhan mau bawa saudara naik. Supaya apa? Supaya banyak orang di kota ini datang sama saudara bilang ini, bos, gue udah pergi ke Gunung Kawi, gunung segala macam gunung gue datengin. Gue gak sukses kayak you. Gue udah tipu pajak, gue udah korupsi, udah bikin segala macam. Gue gak seberhasil lu. Apa rahasianya? Mereka akan mau datang dan dimuridkan sama kita. Karena mereka lihat ada tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan mau jadikan saudara besar supaya melaluinya saudara mengubah kota ini. Saudara merubah bangsa ini. Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di bumi. Ini bulan kita belajar tentang dominion. Untuk menguasai kota, menguasai bangsa. Gimana caranya? Poin yang pertama. Tuhan mau ambil setiap saudara. Ingat, Tuhan mau utus setiap saudara ke dunia. Yang kedua, gak apa-apa hari ini mulainya kecil. Tapi jangan kecil terus-terusan. Di dalam saudara terdapat semua potensi untuk saudara jadi besar. 3, izinkan Tuhan bawa saudara masuk dalam proses. Melalui proses itu, potensi itu akan keluar dan saudara akan naik. Jadi orang-orang yang berdampak dan berpengaruh atas kota ini. Yang keempat, ingat waktu saudara besar. Itu bukan tujuan akhirnya. Tuhan mau hidup saudara jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Tuhan mau hidup saudara berpengaruh, berdampak buat orang di sekitar saudara. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku sampaikan firman-Mu, pesan-Mu di tempat ini. Aku percaya gereja ini akan bergerak secara apostolik. Mencetak orang-orang yang akan mengubah kota ini, mengubah bangsa ini. Hari ini Tuhan, pesan-Mu sudah disampaikan. Aku minta saat ini untuk pengurapan-Mu turun atas mereka. Berapa banyak di antara saudara yang bilang gini, Pastor, kami percaya ini rencana Tuhan. Tuhan mau bangkitkan generasi itu. Generasi yang akan menghadirkan pemerintahan Tuhan di bumi seperti di sorga. Bahwa pergerakan kami gak berhenti di gereja lokal kami. Tapi kami akan bergerak keluar menduduki kota dan bangsa kami. Saudara yang bilang, ya Pastor, pesan itu buat saya dan saya mau dipersiapkan Tuhan. Jadi utusannya Tuhan untuk berdampak. Boleh gak saya minta saudara berdiri di tempat saudara masing-masing? Saya minta jangan ada yang ikut-ikutan, kita gak butuh yang ikut-ikutan. Saudara yang ngerti benar apa yang saudara mau, saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, aku berdoa, aku minta anugerah-Mu Tuhan mengalir, memenuhi setiap mereka. Pengurapan apostolik mengalir saat ini Tuhan. Penuhi setiap mereka, ambil hidup setiap mereka, persiapkan mereka untuk masuk dalam musim yang baru ini. Tuhan, pakai setiap mereka untuk jadi orang-orang yang berdampak atas kota ini, berdampak atas bangsa ini. Tuhan, pengurapan-Mu turun, pengurapan-Mu turun, pengurapan-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Ambil hidup mereka mulai hari ini, bangkitkan mereka, persiapkan mereka, proses hidup mereka sampai mereka siap Tuhan
untuk membawa mandatnya Tuhan. Menghadirkan pemerintahan-Mu di bumi seperti di surga. Mohon aku berdoa Tuhan sertai terus gereja ini. Berikan mereka pengertian yang dibutuhkan. Perlengkapi mereka dengan semua yang mereka butuhkan. Untuk bangkitkan generasi itu di tempat ini Tuhan. Kami akan tuai sama-sama kota ini. Kami akan tuai sama-sama bangsa ini. Demi kerajaan-Mu, demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima pengurapan dari Tuhan. Sama-sama katakan. Amin.